para pengamat politik, para politisi, ini ada perbincangan bahwa Anies terutama ini menjadi tujuan agar tidak bisa mencalonkan, tidak punya kendaraan, tidak punya perahu yang dapat dipakai untuk berselancar, untuk berlomba. Ya. Kalau yang PDIP ya yang penting dikalahkanlah gitu. Tapi sekali lagi itu sangat susah ya. Karena kalau itu boleh terjadi, contoh Golkar dengan PDIP yang di Banten itu sudah mulai ada komunikasi yang intens. Setelah Partai Golkar mengusung atau memberikan dukungan kepada Deddy Mulyadi ke Jawa Barat, langsung ramai sekali ya, karena RK atau Ridwan Kamil itu akan berjalan menuju Jakarta. Nah, dari situlah mulai terjadi banyak pemikiran-pemikiran, banyak terjadi diskusi-diskusi, spekulasi-spekulasi tentang pilkada di Jakarta. Ya, ada yang berkata bahwa pilkada Jakarta ada peluang loh, itu nanti lawannya kotak kosong. Nah, itu bisa saja terjadi. Tetapi kan PDI, Partai Demokrasi Indonesia itu berjuang mati-matian untuk bisa melakukan perlawanan, melakukan tandingan, melakukan persaingan dengan mencalonkan kadernya sendiri. Tapi betulkah itu bisa terjadi? Karena pada saat ini Partai Koalisi Indonesia Maju itu jumlahnya sudah ada 8. Dan dari ke-8 orang itu semuanya juga mendukung Partai Gerindra ya, selaku pimpinan koalisi dan sekaligus juga mendukung kehadiran Ridwan Kamil di Jakarta. Nah, dengan adanya dukungan dari 8 partai di Koalisi Indonesia Maju itu masih ada rencana untuk menghadirkan, untuk merayu, untuk mengajak partai-partai yang di Pilpres dulu tidak seasas, tidak mendukung Partai Koalisi Indonesia Maju itu. Ya. Tapi ini sedang ada rayuan ya, untuk ditarik sehingga ada rencana Kim Plus, ya, Kim Plus, Koalisi Indonesia Maju Plus. Plusnya dari mana? Ya tertentu dari Nasdem, dari PKS, dari PKB, itu harapan. Tapi sampai saat ini masih cair. Ya, karena belum ada satupun kelompok partai atau koalisi yang sudah mencalonkan dan sudah mendeklarasikan siapa yang akan diajukan. Ya, dengan siapa pasangannya. Contoh misalnya, PKS yang sudah sejak awal mendeklarasikan Anies dan Syahabul Iman itu juga sampai sekarang masih menjadi perbincangan secara umum dalam publikasi publik gitu. Karena ada iman yang goyah tentang kekoalisian di Partai Perubahan itu ya. Nasdem yang pertama kali juga ingin bergabung dengan Indonesia Maju. Lagi-lagi PKS juga demikian. Tapi kalau itu betul terjadi, wah, yang namanya Anies ya tidak bisa maju. Dan itu kelihatannya menjadi harapan dari partai yang tergabung di dalam Koalisi Indonesia Maju. Yang penting Partai Koalisi Indonesia Maju ini menang gitu aja. Tapi tampaknya dengan RK yang sudah
diserahkan oleh Partai Golkar untuk maju ke Jakarta, yang tadinya kan Ridwan Kamil ini diharapkan oleh Partai Golkar majunya ke Jawa Barat, tapi tiba-tiba Golkar justru mengusung untuk Deddy Mulyadi itu. Nah, ini semua masih dinamis. Nah, memang partai di Indonesia ini atau politik-politik di Indonesia ini rupanya tidak ada yang absolut, ya, tidak ada yang mutlak, ya, apalagi dengan adanya multipartai. Jarang sekali yang bisa mengusung kadernya sendiri. Ya. Dan saya melihat sebetulnya partai yang betul-betul sering mengusung kadernya sendiri itu dari partai PDI Perjuangan, ya, dibanding partai yang lain. Ya, seperti ya Demokrat boleh dikatakan nggak punya lah kecuali Hari Agus Murti, AHY itu. Ya, tapi faktanya kan tidak bisa maju, ya, atau tidak berani maju atau bagaimana, atau dia akhirnya dipilih untuk menjadi menteri. Kalau partainya juga mau mengusung di pilkada, sebetulnya AHY pun juga harusnya bisa maju karena dia ketua umum. Ya, ini gambaran situasi. Jadi ada penilaian dari masyarakat dengan tampilnya RK menuju Jakarta untuk pilkada di daerah Jakarta ini, ada spekulasi bahwa Anies yang elektabilitasnya tinggi, sekalipun belum mencapai 50%, tapi ini akan sulit untuk dapat maju. Ya. Begitu halnya dengan Partai Demokrasi Indonesia yang sejak dari awal itu rupanya sudah dikurung, ya, dibendung untuk turunlah dalam kemampuan berpolitiknya, gitu. Ya, ini kan terlihat sejak dari pemilu presiden dan pileg itu. Tapi di pemilu presiden memang PDIP Perjuangan boleh dikatakan kalah total. Yang tadinya calon presidennya itu elektabilitasnya tinggi, tapi pada faktanya di dalam pemilu pelaksanaan pencoblosan itu nilainya kan yang paling bontot, ada yang paling di tingkat bawah, paling rendah. Ya. Tapi di pemilu legislatifnya ternyata boleh dikatakan masih unggul. Jadi ada sesuatu hal yang sangat berbeda dalam pemilu presiden dan pemilu kada ini. Ya. Jadi dalam pileg-pileg kemarin boleh dikatakan kejayaan, kekuatan, kesemangatan Partai Demokrasi Indonesia ini, Perjuangan, masih boleh dikatakan sangat kuat. Nah, tapi dalam pemilu kada ini khususnya di 3 daerah, ya, di 3 daerah, Jakarta, Banten, dan Medan, ini untuk tingkat provinsinya, rupa-rupanya PDIP terkurung. Ya. Jadi Rahmayadi yang dijagokan, itu ya peluangnya susah karena hampir semua partai yang besar sudah mendukung Bobi. Itu di pemerintahan Sumatera Utara sana untuk calon gubernurnya. Jadi apakah PDIP juga masih ada amunisi dengan yang lain? Kalau tidak ada, ya Bobi hampir sama peluangnya dengan yang ada di Jakarta, yaitu nanti tidak ada lawannya. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi adalah pemilu yang kurang dinamik, ya, karena bisa terjadi tidak ada lawannya, hanya lawan kotak kosong. Ya, kalau dimenangkan kotak kosong gimana coba? Apakah tidak ada pemerintahan? Tapi toh ada aturan yang mengatur lagi untuk bisa diulang. Ya. Lalu yang sudah kalah itu juga boleh mencalonkan lagi. Nah, ini kan hal-hal yang sebetulnya aturan-aturan yang dibuat oleh manusia untuk kepentingan manusia. Tapi sekali lagi bahwa partai politik sebenarnya kan bertujuan
untuk mensejahterakan masyarakat, ya, untuk mensejahterakan masyarakat, untuk memakmurkan masyarakatnya. Jadi kalau presiden ya memakmurkan masyarakat Indonesia, kalau pilkada, gubernur, bupati itu ya memakmurkan wilayah masing-masing. Ya, jangan sampai ada wilayah yang kategori daerah miskin, gitu. Ya, pekerjaan-pekerjaan terbuka dengan baik, gitu. Nah, ini memang di dalam diskusi-diskusi oleh para pengamat politik, para politisi, ini ada perbincangan bahwa Anies terutama ini menjadi tujuan agar tidak bisa mencalonkan, tidak punya kendaraan, tidak punya perahu yang dapat dipakai untuk berselancar, untuk berlomba. Ya. Kalau yang PDIP ya yang penting dikalahkanlah gitu. Tapi sekali lagi itu sangat susah, ya, karena kalau itu boleh terjadi, contoh Golkar dengan PDIP yang di Banten itu sudah mulai ada komunikasi yang intens. Jadi gubernurnya tetap wakil dari Golkar, lalu wakil gubernurnya dari PDIP. Itu yang di Banten. Lalu yang di Jakarta masih semuanya belum jelas siapa yang akan tampil. Apakah nantinya Ridwan Kamil didampingi Kaisang ataupun Ridwan Kamil didampingi oleh partai yang lebih kuat dibanding partainya Kaisang yang di dalam posisi Jakarta juga termasuk ada di ranking enggak di bawah juga lah ya gitu. Nah ini tapi kembali lagi karena namanya politik itu boleh dikatakan ada orang yang berkata politik itu licik. Ya sebetulnya bukan licik lah, tapi itu strategi katanya. Siasat ya. Siasat untuk apa? Strategi untuk apa? Ya untuk menang. Jadi demokrasi di negeri ini dengan multipartai rupa-rupanya hanya berusaha untuk menang dan menang saja, bukan win-win solution. Ya, karena ya itu tadi, dengan bergabungnya itu kan terjadilah apa namanya ya bagi-bagi kue. Nah, apalagi yang Kim Plus ini ada informasi yang berterbangan di masyarakat bahwa partai-partai yang tadinya tidak sejalan dengan Kim kalau masuk mendapat bagian. Bagiannya apa? Ya bagiannya di kabinet. Nah, kalau itu betul-betul terjadi dan apa yang pernah diungkapkan oleh calon presiden terpilih itu, ya menteri-menterinya akan ditambah, jadi menterinya menjadi gemuk dan itu berarti kalau terjadi betul-betul akan ada pembengkakan, penggelembungan dalam arti bukan yang negatif, tapi penambahan anggaran untuk para pejabat. Baik itu nanti kendaraan dinas, baik itu ajudan, baik itu gaji, baik itu staf-staf yang lainnya. Nah, itulah kondisi ya dengan adanya Ridwan Kamil yang sejak awal sudah didengungkan oleh partai Gerindra yang terus ngotot untuk dapat memajukan Ridwan Kamil. Akhirnya Ridwan Kamil dibolehkan, dituluskan atau diikhlaskan oleh Partai Golkar untuk berjalan menuju Jakarta. Tapi siapakah yang akan maju pada saatnya nanti? Rupa-rupanya hal ini akan terjadi setelah pelaksanaan peringatan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus. Jadi setelah 18, 19, 20 itulah terjadinya last minute untuk mencalonkan calon-calon gubernur dan wakil gubernur baik dari Kim, baik yang dari luar. Karena PDIP tetap berusaha
untuk dapat memajukan calonnya sendiri. Dan memang PDIP ini salah satu partai yang boleh dikatakan menggunakan sistem meritokrasi, yaitu menggunakan kader-kadernya sendiri yang boleh dikatakan memiliki kemampuan ya dibanding dengan partai-partai yang lain. Ya. Contoh kan kita sudah melihat wakil presiden terpilih itu nggak jelas meritokrasinya. Ya. Tiba-tiba loncat, tiba-tiba dicomot, dan tiba-tiba disodorkan dan menang. Gitu. Dan itu semua memang dalam politik Indonesia yang tidak absolut itu boleh saja terjadi karena memang konstitusinya membuat seperti itu, bahwa partai satu dengan partai yang lain kalau tidak memenuhi syarat untuk mencalonkan diri harus melakukan kerjasama, harus melakukan koalisi ya, untuk dapat mengajukan calonnya untuk dipilih dalam pemilihan pemilu kada yang serentak di bulan November 27 itu. Oke, sampai di sini kita berbincang-bincang, nanti ketemu pada sesi yang lain, dan saya mengucapkan salam.